Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 105 ayat 16 dan 17, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara yang terkasih, saat sedang dihadapkan dengan permasalahan yang berat, seringkali dalam doa-doa kita memaksa Tuhan untuk segera menolong kita dan berharap cara Tuhan menolong itu sesuai dengan cara kita. Jalan Tuhan dalam menolong itu seperti jalan kita. Dalam firman Tuhan sudah menegaskan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Karena itu, milikilah iman dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Tidak perlu kita mereka-reka jalan menurut pemikiran akal kita. Saudaraku, ketika bangsa Israel dilanda kelaparan yang dahsyat, Tuhan menyelamatkan umatnya dengan caranya yang luar nalar, yang tidak masuk akal manusia, tidak dapat dimengerti, dan tidak terjangkau oleh jalan pemikiran manusia. Bukankah Tuhan sanggup mendatangkan kesuburan tanah di Kanaan tanpa harus mengirim Yusuf ke Mesir dengan cara yang sedemikian unik itu? Tapi Tuhan tidak menempuh jalan yang direka-reka oleh manusia. Tanah Kanaan ketika itu akan mengalami kelaparan yang dahsyat, dan Tuhan telah mengetahui apa yang akan terjadi jauh sebelum saat itu. Yusuf pada waktu itu masih berusia belia, yaitu sekitar 17 tahun, diutus Tuhan untuk ke Mesir demi penyelamatan bangsa dan juga sanak saudaranya. Untuk sampai ke Mesir, Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku dan derita, saudara. Pada akhirnya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kejadian 41 ayat 40 dan 41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika itu Yusuf berumur sekitar 30 tahun, saudara.
Yusuf pun mengurus tanah Mesir sehingga negeri itu makmur dan berlimpah bahan makanan. Dengan demikian, bangsanya, orang tua, serta sanak saudaranya datang ke Mesir dan diselamatkan dari bencana kelaparan. Karena itu saudara yang terkasih, ingatlah jalan Tuhan dalam menolong umatnya itu penuh dengan keajaiban. Percayalah dan yakinlah bahwa rancangan Tuhan yang mungkin di luar pemikiran kita itu pasti yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memberi pencerahan kepada kami, sehingga iman kami bertumbuh, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diperingatkan kembali oleh Tuhan bahwa rancangan kami bukanlah rancangan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kami, tapi setiap rancangan dan jalan Tuhan pasti itu yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami, mungkin di luar nalar, di luar pemikiran kami, bahkan tak terjangkau oleh pemikiran kami sebagai manusia. Tapi kami bersyukur puji Tuhan, karena ketika kami percaya dan taat, maka keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur puji Tuhan. Terima kasih untuk Yusuf sebagai teladan bagi kami. Biar kami yang saat ini terus diproses oleh Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap taat dan percaya bahwa di ujung sana, di akhirnya kesetiaan itu akan membuahkan hasil. Hidup kami bukan hanya diberkati, tapi hidup kami jadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang. Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, dan
Tuhan mengatakan, sebab Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita amini firman Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.